Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 42. Kim Lan. Dia memanggil dan menengok, akan tetapi wanita yang tadi berhenti di belakangnya itu tiba-tiba melarikan diri. Berhenti kau. Tosu Kun Lunpai itu menggerakkan tangan memukul dari jarak jauh. Plak. Tianxin menangkisnya dan Tosu itu terhuyung ke belakang. Harap Lo Cianpui jangan mencampuri urusanku. Tianxin berkata dan sekali loncat, tubuhnya sudah melesat ke depan seperti seekor burung saja, dan sekali tangannya meraih, rambut Kim Lan telah dijambaknya dan ditariknya dengan kuat sehingga tubuh wanita itu jatuh tersungkur. Kim Lan meloncat bangun, mencabut sebuah pisau belati dan menusukkan pisau ke perutnya sendiri, akan tetapi sekali renggut saja, pisau itu telah pindah ke tangan Tianxin dan sebuah tendangan membuat wanita itu terjungkal. 3 orang kakek itu telah maju mendekat dan hanya menonton. Tianxin seperti tidak menganggap ada orang lain di tempat itu. Kim Lan, hayo katakan, benarkah semua itu? Benarkah bahwa engkau datang pura-pura menggantung diri untuk membujuk dan membohongi aku? Benarkah mereka itu perampok dan engkau pencuri, dan bahwa Toan Ongya adalah seorang yang budiman? Hayo jawab sebenarnya. Tiba-tiba wanita yang menangis itu menjadi nekat. Dipandangnya Tianxin melalui air matanya, dan ia berkata, benar, memang benar. Akan tetapi ayahku dan suamiku dibunuh, aku harus membalas dendam, dan engkau Tai Hiap, aku tergila-gila kepadamu, ah. Perempuan iblis, jadi engkau telah menipuku, mataku masih melek seperti hendak kau bikin buta, dan mulutmu pandai sekali membujuk, merayu, berbohong. Rasakan ini. Beberapa kali pisau berkelebat. 5 orang kakek itu hendak mencegah akan tetapi menahan tangan mereka karena maklum bahwa selain tidak keburu, juga pemuda itu agaknya tidak mau dicampuri orang lain. Terdengar wanita itu menjerit-jerit mengerikan dan darah muncrat-muncrat dari mukanya. Kedua matanya telah dicokel keluar oleh pisau di tangan Tianxin, dan ada 2 guratan pisau membentuk palang merobek mulutnya dari pipi di kanan kiri sampai ke dagu. Tentu saja Kim Lan berkelojotan di atas tanah dan karena bibirnya dan pipinya sudah robek-robek, suara yang terdengar dari mulutnya menjadi aneh, seperti suara binatang. Inilah biang keladi semua peristiwa itu, Ngui Lo Cianpui. Selamat berpisah. Tianxin melompat dengan cepat tanpa memberi kesempatan 5 orang itu menjawab. 5 orang kakek itu masih terlampau kaget dan ngeri menyaksikan hukuman kejam yang dijatuhkan oleh pendekar sadis kepada Kim Lan sehingga mereka tercengang dan tidak sempat menghalangi perginya pemuda itu. Dan pula, apa perlunya menghalanginya? Mereka datang selain untuk menuntut pembunuhan atas diri Toan Ongya, juga untuk memberi nasihat kepada pendekar yang hatinya kejam seperti iblis itu. Dan ternyata, dalam urusan pangeran itu, pendekar sadis bukannya sengaja membunuh orang baik-baik, melainkan tertipu oleh wanita ini yang telah dihukumnya pula. Sedangkan tentang nasihat, agaknya pemuda itu agaknya tidak dapat dinasihati. Buktinya, baru saja mereka menegur si pendekar itu kembali telah melakukan kekejaman dalam menghukum orang jahat, yaitu terhadap wanita itu, dan di depan mata mereka sendiri malah. Tianxin cepat meninggalkan darah itu. Dia agak merasa gelisah juga setelah pertemuannya dengan 5 orang kakek itu. Mengapa dia begitu ceroboh sehingga mudah saja tertipu oleh seorang wanita seperti Kim Lan? Kini dia dihadapkan dalam keadaan yang tidak enak sekali dengan para tokoh pendekar di dunia. Akan tetapi, dia tidak peduli dan hatinya merasa puas setelah dia berhasil membunuh semua musuh orang tuanya. Dan sekarang tinggal musuh-musuh keluarga Lian Hong. Dan musuh-musuh keluarga Chiu Hai Sun itu pun hanya tinggal si Tian Ong, Lam Xin dan Pak San Kui. Musuh-musuh yang amat berat. Akan tetapi, dia harus dapat mengalahkan mereka, membunuh mereka. Biarpun bukan tokoh-tokoh besar itu sendiri yang bergerak, namun jelas bahwa orang-orang mereka ikut menyerbu dan menyebabkan terbasminya keluarga Chiu itu. Dan selain keinginannya hendak membalaskan kematian keluarga Chiu itu, ada satu keinginan lain yang pada akhir-akhir ini menyelinap di dalam hati sanubarinya. Mendiang ayahnya telah gagal menjadi jagoan nomor 1 di dunia. Dia, sebagai keturunannya, putra tunggalnya, harus menebus kegagalan itu. Dia harus dapat mengalahkan semua jagoan di dunia, terutama sekali datuk-datuk kaum sesat. Memang, dia pernah mengalahkan si Tian Ong dan Pak San Kui, akan tetapi kemenangannya itu belum mutlak.
Barulah kemenangannya akan diakui oleh dunia kalau dia sudah dapat membunuh mereka, yaitu ketiga datuk itu, si Tianong, Lam Xin dan Pak San Kui. Dan dia akan mencari, akan membunuh mereka selain untuk membalas sakit hati Ciu Lian Hong, juga untuk membikin puas hati mendiang ayahnya bahwa putranya telah dapat mengalahkan semua datuk di dunia sesat. Setelah membunuh mereka bertiga, barulah dia akan menghadapi Tung Haixian, datuk di timur itu. Biarpun dengan datuk ini dia tidak mempunyai urusan sesuatu, namun untuk dapat mengangkat nama ayahnya dia harus dapat mengalahkan semua datuk, termasuk Tung Haixian. Dan putrinya itu, siapa namanya? Ah, ya, Bin Biao, sungguh cantik jelita, kecantikan yang khas wanita keturunan Korea. Dia pernah mengalahkan si Tianong dan Pak San Kui, juga dia pernah bertemu dengan Tung Haixian. Hanya Lam Xin saja, datuk kaum sesat dari selatan itulah yang belum pernah dijumpainya, walaupun dia pernah bertemu dengan anak buahnya, yaitu anggota-anggota Butek Kaipang yang rata-rata amat lihai itu. Juga berita tentang Lam Xin ini amat menarik hatinya, karena tokoh datuk kaum sesat yang satu ini keadaannya diliputi penuh rahasia dan kabarnya lihai bukan main, lebih lihai daripada tiga datuk lainnya. Pula, untuk sementara waktu, memang ada baiknya untuk meninggalkan kota raja sejauh mungkin, apalagi setelah para pendekar merasa tidak senang kepadanya. Dan tempat tinggal Datuk Selatan itu tempatnya paling jauh dari kota raja. Dia mendengar bahwa Butek Kaipang berpusat di Hengyang, di Provinsi Hunan, maka kesanalah dia pergi. Adapun tentang Lam Xin sendiri, tidak ada yang tahu berada di mana atau di mana tempat tinggalnya. Akan tetapi dia merasa yakin bahwa di sarang Butek Kaipang, tentu dia akan dapat menemukan ketuanya, yaitu Lam Xin, atau setidaknya, dari para pengemis itu tentu dia akan dapat menemukan alamat Lam Xin. Sama sekali Tian Xin tidak pernah menduga bahwa dia menuju ke sebuah kota di mana darah yang dicintanya itu, Ciu Lian Hong, pernah tinggal, bahkan tinggal bersama dengan Lam Xin, juga bahwa kakak angkatnya, Chia Han Tiong, bersama ayah dan ibu angkatnya, yaitu pendekar Lembah Naga, pernah datang ke kota itu dan bertemu dengan Lam Xin. Butek Kaipang memang merupakan perkumpulan pengemis yang amat berpengaruh di Provinsi Hunan bahkan di seluruh daerah selatan. Bukan hanya karena para pengemis yang bajunya tambal-tambalan dan bersih itu rata-rata berkepandaian tinggi yang membuat para pengemis ini ditakuti orang, akan tetapi terutama sekali karena perkumpulan ini adalah anak buah dari Lam Xin, Datuk Selatan yang dianggap sebagai datuk semua kaum sesat di daerah selatan. Yang disebut daerah selatan adalah yang berada di sebelah selatan Sungai Yang Cekiang. Lam Xin sendiri merupakan seorang tokoh yang penuh rahasia. Jarang ada yang tahu bahwa datuk kaum sesat selatan yang hanya terkenal dengan sebutan Lam Xin, Malaikat Selatan, itu adalah seorang nenek. Bahkan orang-orang di dalam kota Hengyang di Provinsi Hunan itu sendiri, kalau bertemu dengan nenek ini, tidak tahu bahwa ia adalah Lam Xin yang tersohor itu. Lam Xin tidak pernah keluar turun tangan sendiri menghadapi segala macam urusan. Cukup dengan perkumpulan Butek Kaipang saja yang membereskan semua persoalan. Memang dalam urusan yang besar, yang tidak mampu dibereskan oleh Butek Kaipang, seperti ketika ada 5 jagoan dari Jepang yang membuat kacau di pantai Lautan Timur Selatan dan yang amat lihai sehingga para pimpinan Butek Kaipang tidak mampu menundukkannya, Lam Xin sendiri yang turun tangan. Namun, ia turun tangan di waktu malam dan 5 orang jagoan dari Jepang itu tidak tahu orang macam apakah yang menghajar mereka sehingga mereka lari tunggang langgang naik ke dalam perahunya dan tidak pernah berani kembali lagi. Pendeknya, tokoh Lam Xin ini penuh rahasia dan dimanapun ia berada, tidak pernah ia memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Butek Kaipang merupakan nama perkumpulan yang membayangkan ketinggian hati ketuanya. Butek Kaipang berarti perkumpulan pengemis tanpa tanding. Dan untuk urusan sehari-hari, perkumpulan ini dipimpin oleh ketua-ketua yang disebut pangcu-pangcu karena Lam Xin sendiri tidak mau disebut ketua pengemis. 3 orang pangcu dari Butek Kaipang adalah orang-orang yang menerima pelajaran ilmu silat langsung dari Lam Xin, dan mereka itu pun hanya dikenal julukan mereka saja yang sesuai dengan warna pakaian mereka. Ketua pertama adalah Angika Aiong, Raja Pengemis berbaju merah. Ketua kedua adalah Jengika Aiong karena pakaiannya yang berwarna hijau dan yang ketiga adalah Pekika Aiong yang selalu berbaju putih. 3 orang inilah yang langsung menangani semua urusan Kaipang itu. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi dan amat tunduk dan setia kepada Lam Xin yang merupakan guru mereka.
Tentu saja Butek Kaipang dianggap sebagai perkumpulan kaum sesat dan Lam Sin sendiri juga sebagai datuk sesat karena sepak terjang perkumpulan itu sendiri memang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah golongan hitam. Perkumpulan ini merupakan pemerintah gelap yang menuntut pajak dari tempat-tempat perjudian, pelacuran dan semua penjahat dari golongan apapun di selatan selalu membayar semacam pajak atas penghasilan mereka kepada Butek Kaipang. Kalau hal ini tidak dipenuhi, jangan harap mereka itu akan dapat melanjutkan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, tentu saja penghasilan Butek Kaipang yang masuk amat banyak dan perkumpulan itu memperoleh dana yang lebih dari cukup. Bahkan Lam Sin yang memang tadinya sudah memiliki harta yang besar itu kini hidup serba kecukupan dalam sebuah istana yang indah dan penuh dengan barang berharga. Ketika pada pagi itu Tian Xin memasuki kota Hengyang, tanpa bertanya-tanya saja dia sudah dapat melihat ada beberapa orang anggota pengemis Butek Kaipang berkeliaran di dalam kota. Pakaian mereka yang tambal-tambalan akan tetapi bersih dan baru itu sudah menunjukkan siapa adanya mereka. Dan mereka itu tidak ada yang mengemis. Mereka berjalan-jalan seperti penjaga-penjaga keamanan saja, dengan sikap yang angkuh dan pendiam, tidak mempedulikan keadaan kanan-kiri agaknya. Ada yang memegangnya dengan tangan, ada pula yang menaruhnya di punggung, akan tetapi setiap orang pengemis Butek Kaipang selalu mempunyai sebatang tongkat akar bahar yang berwarna hitam dan berlekak-lekuk seperti ular. Tian Xin memasuki sebuah rumah makan dan sengaja memilih meja yang berdekatan dengan pintu. Dengan penuh perhatian dia melihat pengemis yang mendekati rumah makan itu. Pengemis itu masih muda, belum 40 tahun usianya. Pakaiannya yang tambal-tambalan dan masih baru, nampak jelas sekali bahwa itu bukan baju robek yang ditambal-tambal, melainkan sengaja dibuat baju baru dari kain baru yang disambung-sambung. Pengemis ini pun mempunyai sebatang tongkat akar bahar yang tergantung di punggungnya. Dari gerak kedua kaki itu ketika si pengemis menghampiri rumah makan, mudah dilihat bahwa dia memiliki kepandaian silat yang cukup kuat. Gerakan kakinya tegap dan teguh, dengan punggung tegak lurus dan sikap waspada. Tian Xin memang sengaja mau mencari gara-gara. Dia tadi sudah makan panggang ayam dan melihat pengemis itu lewat di dekat mejanya, dia lalu mengambil tulang-tulang ayam di dalam mangkoknya, dan memberikan itu kepada si pengemis sambil berkata dengan suara lantang. Hei, Jembel. Nih ku beri tulang ayam sebagai hadiahku kepada rajamu. Berikan ini kepada rajamu, ya. Semua orang menoleh dan banyak mata terbelalak, muka orang-orang itu menjadi pucat ketika melihat siapa yang dihina oleh pemuda itu. Ada orang berani menghina seperti itu kepada seorang pengemis Butek Kaipang, sungguh itu berarti mengantar nyawa untuk mati konyol. Semua orang memandang dan menduga bahwa di lain saat mereka akan melihat pemuda itu menggeletak tanpa nyawa di tempat itu. Akan tetapi, pengemis muda yang sudah berhenti melangkah dan berdiri di depan Tian Xin, sejenak memandang dengan sinar mata tajam penuh selidik. Jelas bahwa dia marah sekali. Agaknya memang dia tidak mau membuat ribut di dalam restoran. Dia menerima tulang-tulang ayam itu, kemudian sekali banting, tulang-tulang ayam itu menancap di atas papan meja di depan Tian Xin. Itulah demonstrasi kekuatan Xin Kang yang lumayan. Akan tetapi Tian Xin tertawa melihat kemarahan ini. Hahaha, rajamu tidak doyan tulang. Aneh sekali. Bukankah biasanya pengemis berebut tulang dengan anjing-anjing? Kalau rajamu menghendaki daging, suruh dia datang ke sini. Semua orang yang mendengar ini merasa ngeri. Sudah gilakah pemuda itu, pikir mereka. Tidak ada seorang pun di kota itu akan berani bersikap menghina seperti ini, apalagi ditujukan kepada raja pengemis. Sungguh mencari mati 100 kali. Akan tetapi pengemis itu mampu menahan kemarahannya. Dia mengerti benar bahwa pemuda ini tentu bukan penduduk Hengyang dan dapat menduga pula bahwa pemuda ini memang sengaja mencari gara-gara. Maka setelah memandang dengan sinar mata penuh ancaman, dia melangkah keluar dari rumah makan itu, tidak jadi masuk. Biasanya, seorang anggota Butek Kaipang yang memasuki rumah makan akan dilayani seperti tamu-tamu biasa, walaupun mereka itu tidak perlu membayar. Dan pihak pemilik rumah makan juga tidak merasa menyesal karena para anggota Butek Kaipang itu selalu tertib, tidak memperlihatkan sikap sewenang-wenang dan hanya masuk dan makan kalau memang mereka lapar dan membutuhkan makanan. Pendeknya, sikap mereka itu rata-rata berwibawa dan tidak rendah seperti penjahat-penjahat kecil. Melihat pengemis itu pergi keluar, Tian Xin hanya tersenyum dan melanjutkan makan minum seperti tidak pernah terjadi sesuatu.
Dia tidak peduli akan pandang mata para tamu lain yang ditujukan kepadanya, bahkan di antara mereka ada yang memberi tanda-tanda dengan kedipan mata agar dia itu cepat-cepat pergi saja. Sebaliknya, Tianxin malah minta ditambah araknya dan pelayan yang melayaninya juga memandang dengan wajah pucat, lalu berbisik ketika membawa arak yang dipesannya. Kongcu sebaiknya cepat meninggalkan tempat ini. Jangan campuri urusanku, bentak Tianxin dan pelayan itu pergi ketakutan. Semua orang merasa tegang dan ngeri, apalagi ketika mereka melihat bahwa pengemis yang tadi kini telah nampak di luar rumah makan, bersama pengemis kedua yang bermuka hitam, bertubuh tinggi besar dan nampak kuat sekali. Mereka berdua itu kini telah memegang tongkat mereka, tanda bahwa mereka telah bersiap-siap menghajar pemuda kurang ajar yang masih enak-enak minum arak di dalam rumah makan itu. Tianxin juga melihat dua orang pengemis itu dan dia tersenyum, hatinya gembira bahwa pancingannya mulai berhasil. Tidak mudahlah baginya untuk mencari Lamsin tanpa memancing keributan dengan Butek Kaipang. Setelah selesai makan minum yang dilakukan dengan sabar dan tidak tergesa-gesa, membuat dua orang pengemis itu makin marah, dia lalu membayar kepada pelayan yang kelihatan lega melihat pemuda itu akhirnya mau meninggalkan rumah makan itu. Akan tetapi dia terbelalak melihat pemuda itu mengumpulkan tulang-tulang ayam dan membawanya keluar dari restoran. Tianxin melangkah keluar sambil tersenyum-senyum tenang melihat lagak dua orang pengemis yang menghadangnya di luar itu. Tianxin bersikap seolah-olah tidak melihat bahwa dua orang pengemis itu marah sekali, dan tidak melihat bahwa tangan mereka yang memegang tongkat akar bahar itu tergetar karena marah dan ingin memukul. Malah dia tersenyum. "Ai, kiranya engkau masih berada di sini dan membawa teman? Apakah kalian diutus oleh raja kalian untuk menerima hadiah tulang ayam dariku? Keparat bermulut busuk. Bocah sudah bosan hidup." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dua orang pengemis itu sudah bergerak cepat, yang seorang menusukkan tongkatnya ke arah dada Tianxin, yang kedua menghantamkan tongkat itu ke arah lehernya. Namun Tianxin dengan dua kali langkah ke kiri dan belakang saja sudah dapat menghindarkan diri dan dia berkata sambil tertawa. "Nah, ini hadiahku, sampaikan kepada Lamsin." Dan tangannya bergerak, ada sinar menyambar dan dua orang pengemis itu berteriak kesakitan, tongkat-tongkat mereka terlepas dan mereka mundur dengan mata terbelalak. Kedua tangan mereka lumpuh dan tulang-tulang ayam itu telah menancap pada lengan mereka, mengenai urat-urat besar yang membuat lengan mereka menjadi lumpuh dan terasa nyeri bukan main. Maklum bahwa pemuda itu adalah seorang ahli dan bukan lawan mereka, kedua orang pengemis itu lalu membalikkan tubuh dan pergi dari situ dengan langkah lebar, kedua lengan masih bergantung lumpuh. "Hei, jangan lupakan tongkat jimat kalian." Tianxin berseru dan dia menyambar dua tongkat itu, lalu melemparkannya sembarangan ke depan. Tongkat-tongkat itu melayang dan dengan tepat sekali tiba di punggung kedua orang pengemis itu, mengait dan bergantung seperti kalau mereka sendiri yang menggantungnya. Semua orang yang berada di rumah makan itu tadi telah melongok keluar pintu dan jendela, karena mereka merasa yakin bahwa pemuda itu akan dibunuh oleh dua orang Butek Kaipang, kini terbelalak dan melongo penuh keheranan. Hampir mereka itu tidak dapat mempercayai pandang mata mereka sendiri menyaksikan dua keanehan yang selama bertahun-tahun tak pernah terjadi itu. Pertama, adanya seorang pemuda yang berani mati melawan dua orang Butek Kaipang, bahkan berani menyebut-nyebut dan menantang Lamsin. Dan kedua, adanya seorang pemuda yang mampu mengalahkan dua orang pengemis Butek Kaipang dalam segebrakan saja, tidak mempergunakan senjata melainkan menggunakan tulang-tulang ayam. Dan kini mereka melihat pemuda itu dengan lenggang kangkung meninggalkan tempat itu seenaknya, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu yang luar biasa. Maka mulailah orang-orang bertanya-tanya. Siapakah gerangan pemuda yang luar biasa itu? Luar biasa beraninya dan juga luar biasa lihainya? Pertanyaan ini bergema di seluruh Butek Kaipang. Tiga orang Kaipangcu yang mendengar laporan dua orang anak buahnya, melihat betapa tulang-tulang ayam itu menusuk lengan-lengan murid atau anak buah mereka bagaikan senjata-senjata rahasia yang ampuh, menggebrak meja. "Siapakah pemuda keparat itu?" Kami tidak tahu namanya." "Bodoh. Kenapa tidak kalian tanya dan di mana dia sekarang?" Seorang pengemis yang baru datang berkata. "Harap Pangcu ketahui bahwa pemuda itu kini mondok di rumah penginapan Lok 6. "Bagus," kata Anggika Aiong, ketua pertama. 5 ular hitam malam nanti kutugaskan menangkapnya dan menyeretnya ke sini."
5 orang pengemis berusia 40-an tahun yang bertubuh tinggi kurus dan terkenal dengan julukan Hekcoangokai, 5 pengemis ular hitam, cepat memberi hormat dan menyatakan kesanggupan mereka. Hekcoangokai ini tadinya adalah 5 orang perantau yang menjual obat-obat dan racun-racun ular dengan memainkan pertunjukan dengan ular-ular hitam. Oleh karena itulah, setelah mereka ditundukkan oleh Butek Kaipang dan menakluk, mereka diterima sebagai anggota-anggota Kaipang dan merupakan 5 di antara pembantu-pembantu para ketua Kaipang itu, dengan julukan 5 pengemis ular hitam. Mereka adalah ahli-ahli racun yang lihai, di samping ilmu silat mereka yang tinggi, apalagi setelah mereka menerima ilmu Hokmopang, tongkat penakluk iblis. Malam itu sunyi sekali di penginapan Lok Nam. Hal ini bukan sekali-kali karena penginapan itu sepi tamu, sama sekali tidak. Melainkan karena pemilik penginapan dan para tamu, penjaga dan pelayan telah mendengar dari Butek Kaipang bahwa seorang di antara para tamu mereka, yaitu pemuda tampan berpakaian sastrawan yang bersikap halus itu, adalah musuh Butek Kaipang yang malam itu hendak ditangkap oleh Butek Kaipang. Tentu saja hal ini menimbulkan ketegangan, apalagi ketika para pelayan membocorkan rahasia itu kepada tamu-tamu lainnya. Para tamu ada yang pindah tempat, dan yang tidak pindah penginapan, sore-sore telah menutup pintu kamar dan tidur atau berdiam di dalam kamar saja dengan hati gelisah, takut kalau mereka terbawa-bawa. Tianxin tentu saja tahu atau menduga bahwa malam itu tentu akan terjadi sesuatu. Setelah pancingannya yang berhasil pagi tadi, setelah dia melukai 2 orang pengemis itu, luka-luka ringan saja untuk sekedar memancing keluarnya, kakap, yaitu Lamsin yang dicarinya, dia menanti dengan sabar. Sejak pagi tidak terjadi sesuatu, akan tetapi dia tahu bahwa tidak mungkinlah kalau Butek Kaipang diam-diam saja dan merasa takut kepadanya. Demonstrasi kepandaian yang diperlihatkannya ketika dia mengalahkan 2 orang pengemis itu tidak berapa hebat, tidak mungkin membuat jerih tokoh-tokoh Butek Kaipang yang tentu jauh lebih lihai daripada tingkat yang telah diperlihatkannya pagi tadi. Dia menduga kalau hari itu tidak ada sesuatu, tentu pihak pengemis itu menanti sampai malam ini. Maka dia pun sudah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, akan tetapi pada lahirnya, dia nampak tenang-tenang saja, bahkan para pengurus dan pelayan rumah penginapan itu mendengar dia bernyanyi-nyanyi dan membaca sajak dengan suara merdu di dalam kamarnya. Menjelang tengah malam, keadaan di rumah penginapan itu sudah sunyi benar-benar. Pemuda yang menjadi pusat perhatian yang tadi masih membaca sajak dengan suara merdu, kini pun tidak ada suaranya lagi. Kamarnya sudah sunyi, lilin sudah dipadamkan dan agaknya pemuda ini sudah tidur. Ada bayangan-bayangan orang berkelebat dengan cepatnya. Mereka memasuki rumah penginapan itu dengan mudah karena memang mereka bekerja sama dengan pengurus hotel, lalu mereka itu menyelinap mendekati kamar nomor 5, kamar di mana Tianxin bermalam. Tak lama kemudian, ada asap putih memasuki kamar itu melalui lubang jendela. Asap dari dupa harum sekali. Setelah membiarkan kamar itu penuh asap dupa wangi yang mengandung obat bius sampai beberapa lamanya, 5 orang pengemis ular hitam itu lalu mencokel jendela dan membiarkan asap-asap itu keluar lagi melalui jendela-jendela yang terbuka. Betapapun juga, mereka masih mempergunakan sapu tangan yang telah diberi obat penawar untuk ditutupkan di muka mereka dan mereka lalu berloncatan masuk melalui jendela yang telah terbuka. Mereka berlima melihat tubuh berselimut di atas pembaringan, sedikit pun tidak bergerak. Dengan girang karena ternyata lawan yang dikatakan lihai ini begitu mudah ditundukkan, 5 orang itu menubruk ke depan dengan penerangan yang menyorot ke dalam dari luar jendela yang sudah terbuka, biarpun remang-remang mereka dapat melihat bahwa lawan mereka itu rebah berselimut dalam keadaan tak berdaya. "Haya!" Mereka berteriak, dengan kaget. "Kita tertipu!" Kiranya yang mereka tubruk bersama itu bukan lain hanyalah sebuah guling yang diselimuti dan diletakkan di atas bantal, seperti orang tidur. Dan orangnya sendiri entah berada di mana. "Cepat keluar, angin buruk," kata yang menjadi pimpinan. Angin buruk ini berarti bahwa keadaan tidak baik bagi mereka dan mereka hendak cepat-cepat pulang melaporkan kegagalan mereka itu. Akan tetapi, ketika mereka berlompatan keluar, di ruangan depan telah menanti seorang pemuda yang berdiri bertolak pinggang sambil tersenyum memandang kepada mereka. Dan pemuda ini bukan lain adalah Tianxin. "Hahaha, pengemis-pengemis tolol bisanya hanya menangkap bantal guling." Pemuda itu mengejek sambil tersenyum lebar. 5 orang pengemis yang sudah menerima perintah ketua mereka untuk menangkap pemuda itu.
Hidup atau mati, demikian kata ketua mereka, cepat maju mengurung. Orang muda, menyerahlah agar kami dapat membawamu kepada ketua kami dan tidak perlu untuk melukaimu. Kata seorang di antara mereka. Sebenarnya ucapan ini sama sekali bukan timbul karena sayang kepada pemuda ini melainkan karena gentar dan mereka ingin agar pemuda itu menyerah saja agar mereka tidak perlu menghadapi bahaya perlawanan pemuda yang cerdik sekali ini. Jembel busuk, ucapanmu seolah-olah kalian akan mampu melukaiku, apalagi menangkapku. Suruh ketua kalian ke sini, itu si Lamsin kemana dia? Kenapa tidak berani muncul? Sampaikan tantanganku kepadanya. Manusia sombong. 5 orang pengemis itu marah bukan main karena nama Lamsin bagi mereka seperti nama dewa junjungan yang tidak boleh dibicarakan begitu saja tanpa dipuja. Mereka sudah menerjang dengan tongkat akar bahar mereka, langsung mereka mainkan ilmu tongkat Hokmopang yang lihai. Tingkat kepandaian 5 ular hitam ini sebetulnya masih jauh terlalu rendah kalau dibandingkan dengan tingkat yang dimiliki Tianxin pada waktu itu sehingga kalau dia menghendaki dalam 1-2 jurus saja Tianxin akan dapat dengan mudah merobohkan, bahkan menewaskan mereka. Akan tetapi, pemuda ini melanjutkan siasatnya memancing, kakap, dan dia tidak mau membikin gentar kakap yang hendak dipancingnya itu. Maka dia pun melayani 5 orang itu dengan hati-hati agar nampak agak seimbang. Dengan ilmu Sanin Kunhoat dia mempermainkan mereka seperti seorang dewasa mempermainkan 5 orang anak-anak yang nakal saja. Kemanapun tongkat mereka menyambar, selalu mengenai tempat kosong atau dapat ditangkis oleh tangan Tianxin. Beberapa kali dia membiarkan tubuhnya terpukul, bahkan sempat dia pura-pura terhuyung. Dengan demikian, 5 orang itu akan menganggap bahwa sebetulnya tingkat kepandaiannya tidak jauh lebih tinggi daripada mereka. Dengan lagak seperti orang kewalahan, akhirnya Tianxin mencabut pedangnya dan nampaklah sinar perak. Itulah Ginhua Qiam, pedang bunga perak, yang diterimanya sebagai hadiah dari neneknya, yaitu nenek Chia Giokeng suami pendekar sakti Yap Kun Liong di Bue Huasan. Dan kini perkelahian menjadi semakin seru. Dengan pedang di tangan, Tianxin memainkan pedang itu dengan indahnya, dan mereka nampak setanding. Setelah membiarkan lawannya mengeroyok selama 30 jurus lebih barulah pedang Ginhua Qiam menyambar ganas dan robohlah 4 orang pengeroyok dengan leher berlubang dan mereka tewas seketika, sedangkan yang seorang lagi kehilangan lengan kanan sebatas siku yang dibuntungi oleh Tianxin. Orang ini merintih-rintih dan menggunakan tangan kiri memegangi sisa lengan yang buntung itu. Pulanglah dan katakan kepada Lamsin bahwa aku menanti kedatangannya di dalam kamarku. Setelah berkata demikian, tanpa mempedulikan apa-apa lagi, Tianxin berjalan kembali ke dalam kamarnya dan memasuki kamar, menutup jendela dan pintu, lalu tidur berselimut dan sebentar saja dia pun sudah pulas. Tentu saja peristiwa ini menimbulkan kegemparan pada kalangan pengemis di Butek Kaipang. Pemuda yang pagi tadi melukai 2 orang pengemis malam ini malah membasmi 5 ular hitam, membunuh 4 di antara mereka dan membuntungi lengan yang seorang lagi. Inilah hebat bukan main. 5 ular hitam adalah pembantu-pembantu utama dari 3 orang ketua, bahkan dalam hal ilmu kepandaian, mereka itu hanya berada di bawah tingkat 3 orang ketua itu. Biarpun menurut laporan orang terakhir yang buntung lengannya itu bahwa kepandaian pemuda itu hanya setingkat dengan mereka, namun pemuda itu telah dapat membunuh 5 ular hitam, maka hal ini saja sudah amat hebat. Berarti bahwa para ketua itu sendiri harus turun tangan. Dan mereka semua bertanya-tanya, siapa gerangan pemuda yang berani mati menentang Butek Kaipang, dan bukan hanya menghina, kini malah berani membunuh itu. Dan mereka pun teringat akan nama yang baru-baru ini menghebohkan dunia persilatan, bahkan sempat menggegerkan kota raja, yaitu pendekar sadis. Benarkah pendekar sadis pemuda ini dan kalau benar demikian, mengapa dia mengacau di Hengyang dan sengaja memusuhi Butek Kaipang? Kalau benar pemuda itu pendekar sadis, maka pihak Butek Kaipang harus bersikap hati-hati. 3 orang ketua Butek Kaipang itu bersikap hati-hati dan mereka bertiga lalu pergi menghadap Lamsin di dalam gedungnya yang indah itu. Lamsin, nenek itu, sedang duduk menghadapi makan pagi ketika 3 orang ketua itu datang menghadap, dan sebelum ia menerimanya, ia telah lebih dulu mendengar dari pelayan wanita tentang permohonan 3 orang itu untuk menghadap. Pagi-pagi begini sudah berani mengganggu, tentu ada hal penting. Suruh mereka langsung saja datang ke sini dan sediakan sarapan untuk mereka. Perintahnya yang cepat ditaati oleh para pelayannya, yaitu wanita-wanita yang cantik-cantik.
Begitu masuk dan bertemu dengan nenek itu, 3 orang ketua butek Kaipang yang juga dapat disebut murid-murid Lamsin, menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi nenek itu cepat menggerakkan tangannya menyuruh mereka bangkit dengan sikap muak. Sudah, jangan banyak memakai peraturan kuno. Lebih baik duduklah dan temani aku sarapan, dan jangan bicara sebelum kita selesai makan. Ucapannya ini diikuti sikap wajah ramah dari muka yang berkeriputan itu, akan tetapi sepasang mata itu, yang selalu ditakuti dan dikagumi oleh 3 orang ketua Kaipang ini, nampak bersinar-sinar dan mencorong penuh wibawa menyeramkan. 3 orang ketua itu tidak berani menolak, biarpun agak canggung namun mereka makan sarapan pagi bersama guru dan ketua mereka yang mereka hormati dan takuti itu. Akhirnya, selesai jugalah nenek itu sarapan pagi, pekerjaan yang dilakukan dengan seenaknya seolah-olah tidak ada apa-apa yang menyusahkan di dunia ini, sama sekali tidak peduli akan sikap 3 orang bawahannya yang canggung dan kelihatan gugup itu. Setelah para pelayan wanita yang cantik-cantik dan muda-muda itu membersihkan meja, barulah Lamsin menghadapi 3 orang ketua itu dan berkata, "Sepagi ini kalian datang menggangguku, tentu ada urusan penting yang kalian merasa tidak sanggup menanggulangi sendiri. Nah, apakah itu? Harap Lo Cianpue sudi memaafkan kami," kata mereka. Mereka memang hanya berani menyebut Lo Cianpue kepada nenek itu, karena nenek itu tidak menganggap mereka sebagai murid. Dan memang kenyataannya, nenek itu hanya menurunkan beberapa macam ilmu pukulan, terutama Hok Mopang kepada mereka itu. Sesungguhnya kami tidak berani mengganggu Lo Cianpue dan rasanya kami masih sanggup untuk menanggulangi sendiri. Akan tetapi, karena kami menduga bahwa pengacau yang menentang butek Kaipang sekali ini adalah seorang yang baru-baru ini namanya menonjol di dunia Kang Ou, bahkan telah menggegerkan kota raja, maka kami memberanikan diri melaporkan kepada Lo Cianpue dan mohon petunjuk dan keputusan. Kalau Lo Cianpue menghendaki kami turun tangan sendiri, tentu kami tidak lagi mengganggu Lo Cianpue. Menggegerkan kota raja? Siapakah yang menggegerkan kota raja akhir-akhir ini selain pendekar sadis itu? Itulah dia orangnya yang akan kami laporkan kepada Lo Cianpue. Nenek itu nampak tertarik. Ah, benarkah? Benarkah pendekar sadis itu yang kini datang ke sini menentang butek Kaipang? Ceritakan semua. Anggi Kaayong lalu mewakili para sutenya menceritakan semua peristiwa yang terjadi dengan sejelasnya, dimulai peristiwa di rumah makan di mana ada seorang pemuda yang telah menghina seorang pengemis, kemudian 2 orang pengemis dilukainya dengan tulang ayam dan disertai penghinaan agar tulang-tulang ayam itu disampaikan kepada raja pengemis. Bahkan dia berani menyebut-nyebut dan menantang nama Lo Cianpue. Inilah yang membuat kami berpikir lebih baik melaporkan kepada Lo Cianpue. Nenek itu tidak marah. Nenek itu tidak pernah memperlihatkan kemarahan. Bahkan ada kalanya dia membunuh orang sambil tersenyum saja. Menarik sekali, katanya dan sepasang matanya itu bersinar-sinar, nampak tertarik benar. Lalu bagaimana? Teruskan dan ceritakan bagaimana kepandaiannya. Menurut laporan para anggota, kepandaiannya tidaklah seberapa hebat. Memang dia telah merobohkan 2 orang pengemis tingkat rendahan. Kemudian kami mengutus 5 ular hitam untuk menangkapnya di rumah penginapan. Kalau mereka juga gagal, maka menarik sekali. Kata si nenek yang sudah mengenal kelihayan serta kelicikan 5 ular hitam itu. Memang mereka telah gagal, Lo Cianpue. Akan tetapi menurut seorang di antara mereka yang hanya buntung lengannya, tingkat kepandaian pemuda itu seimbang saja dengan mereka berlima, jadi menurut pikiran kami, bukan merupakan bahaya besar. Dia lalu menceritakan semua peristiwa di rumah penginapan itu, tentang matinya 4 di antara 5 ular hitam dan seorang lagi dibuntungi lengannya dan kembali dalam kesempatan itu, si pemuda tanpa menyebutkan namanya menantang Lamsin. Lamsin mengangguk-angguk. Agaknya lancang juga pemuda itu, dan sombong sekali. Memang dia sombong sekali, Lo Cianpue, akan tetapi kami masih cukup kuat untuk menundukkannya dan menyeret ke hadapan kaki Lo Cianpue, kalau Lo Cianpue menghendaki. Kata Anggi Kaayong dengan penasaran sekali. Akan tetapi nenek itu tersenyum. Dia sudah berulang kali menantangku, kalau aku diam saja bisa disangka bahwa aku tidak berani kepadanya. Akan tetapi, sebelum kau menyerahkan surat tantanganku kepadanya, selidiki lebih dulu apakah benar dia adalah pendekar sadis yang disohorkan itu atau bukan. Kalau bukan, jangan berikan suratku dan bunuh saja dia, aku tidak mau mencampurinya lagi.
Kalau benar dia pendekar sadis, serahkan surat tantanganku dan aku akan melihat dulu bagaimana kelihayannya menghadapi kalian. Kalau kuanggap dia patut untuk melawanku, baru aku akan menemuinya. Lamsin memanggil pelayan dan membuat coretan-coretan di atas kertas merah muda, lalu memasukkan surat itu ke dalam amplop yang ditulis dengan huruf-huruf halus. Sehari lewat tanpa ada apa-apa. Tianxin masih menanti di rumah penginapan itu. Dia tidak merasa heran bahwa semua orang di dalam rumah penginapan itu bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal malam tadi ada 4 orang tewas di ruangan depan, dan seorang lagi buntung lengannya. Dia tahu bahwa semua bekas telah dibersihkan dan para pengurus rumah penginapan itu tidak berani membuka mulut, tentu telah dipesan oleh pihak Butek Kaipang. Dia tidak tahu bahwa sehari itu dipergunakan oleh para anggota Kaipang untuk melakukan penyelidikan, mendengar tentang pendekar sadis. Setelah mereka memperoleh berbagai keterangan tentang pendekar itu yang dikabarkan masih muda, berpakaian sastrawan, pandai bersajak dan suka bernyanyi, bersikap lemah lembut, murah senyum, mereka tidak ragu-ragu lagi bahwa pemuda yang bermalam di rumah penginapan Loknam itu sudah pasti adalah pendekar sadis. Maka pada hari berikutnya, pagi-pagi sekali seorang pelayan mengetuk pintu kamar Tianxin. "Masuk saja, pintuku tidak dikunci," kata Tianxin yang sedang duduk termenung di dalam kamarnya. Pintu terbuka dan pelayan itu menyerahkan sebuah amplop. Ada orang menyerahkan surat ini, "Kongcu, akan tetapi biarpun nomor kamarnya nomor 5, kami tidak tahu apakah benar surat ini untuk Kongcu ataukah bukan." Tianxin menerima surat beramplop merah muda itu, membaca tulisannya di luar. "Kepada pendekar sadis." Dia tersenyum dan mengangguk. "Benar, surat ini untukku. Terima kasih." Itulah tindakan terakhir dari pihak Kaipang untuk meyakinkan bahwa memang pemuda itu pendekar sadis, yaitu melalui pelayan itu. Pelayan itu membungkuk, agak terlalu dalam karena dia terkejut dan ketakutan, lalu mengundurkan diri keluar dari kamar itu. Tianxin tersenyum dan merobek amplop, mengeluarkan kertas merah muda. Dia bersikap hati-hati, tidak ceroboh ketika membuka surat karena dia maklum bahwa seorang penjahat yang lihai dapat saja membunuh lawan melalui surat. Akan tetapi, tidak ada jarum rahasia atau asap beracun yang menyambar keluar dari amplop, juga tidak tercium sesuatu kecuali sedikit keharuman minyak wangi, maka dia membuka kertas tertulis itu dengan senyum geli. Namanya juga Datuk kaum sesat, pikirnya. Menulis surat dengan amplop dan kertas berwarna merah muda dan berbau harum pula. Dengan tenang namun tertarik dibacanya tulisan yang goresannya halus dan rapi itu. Lamsin menantang kepada pendekar sadis untuk mengadu kepandaian melawan murid-muridnya di lembah gunting cemara sebelah timur kota Hengyang, kalau memang pendekar sadis berani. Lewat tengah hari menjelang sore hari ini. Tertanda, Lamsin. Tianxin tertawa dan merasa girang sekali. Akhirnya sang kakap mulai memperlihatkan dirinya, walaupun masih bersembunyi di balik murid-muridnya. "Hahaha, menghadapi engkau sendiri aku tidak takut, apalagi murid-muridmu, Lamsin," katanya sambil tersenyum dan tak lama kemudian, sudah terdengar pemuda ini bernyanyi-nyanyi di dalam kamarnya, sikapnya tenang-tenang saja sehingga anak buah Kaipang yang dipasang di situ untuk menyelidiki, cepat melaporkan kepada 3 orang ketua Kaipang yang menjadi semakin terheran-heran, akan tetapi juga mendongkol dan penasaran sekali. Pemuda itu sudah menerima tantangan Lamsin, tentu sudah membacanya, akan tetapi malah bernyanyi-nyanyi. Manusia ataukah setan orang itu? Siang hari itu Tianxin memesan makanan yang cukup mewah seperti orang berpesta pora seorang diri. Tadinya timbul pikiran para ketua Kaipang untuk meracuni pemuda ini, akan tetapi mereka takut kepada Lamsin, karena satu di antara hal-hal yang dibenci oleh Datuk itu, kecuali perkosaan yang merupakan hal terutama, adalah kecurangan dalam menghadapi lawan. Lamsin kini sudah mengirim surat sendiri, menantang, maka kalau sampai mereka melakukan penyerangan melalui makanan dengan racun, kalau sampai gagal, tentu Lamsin akan mendapat malu dan akan menjadi marah kepada mereka. Dan mereka bergidik kalau membayangkan Datuk itu marah kepada mereka. Sehabis makan, setelah beristirahat beberapa jam lamanya, pada saat matahari mulai condong ke arah barat, Tianxin keluar dari kamarnya, langsung menghampiri meja pengurus rumah penginapan itu dan bertanya dengan ramah. "Tolong kalian beritahukan di mana aku dapat menemukan lembah Gunung Cemara di sebelah timur kota ini." Para pengurus itu gemetar ketakutan. Alangkah beraninya pemuda ini, pikir mereka.
Tentu pemuda ini sudah menduga bahwa para pengurus di rumah penginapan ini juga tunduk kepada Kaipang, akan tetapi sikapnya demikian tenang seperti berada di antara sahabat-sahabat sendiri saja. Tergopoh-gopoh pengurus rumah penginapan yang memang sudah menerima pesan itu memberitahukan jalan dan arah tempat yang hendak dikunjungi oleh pemuda yang kini diam-diam mereka kenal sebagai pendekar sadis sehingga pandang mata mereka berbeda, penuh kengerian dan ketakutan. Lembah itu merupakan padang rumput yang rata dan lembut, nampak kehijauan seperti permadani dihamparkan. Tempat itu dikelilingi hutan-hutan kecil, akan tetapi di padang rumput itu sendiri tidak ada pohonnya. Ketika Tianxin sedang berjalan seorang diri menuju ke lembah ini, melalui hutan cemara seperti yang diberitahukan oleh pengurus rumah penginapan, tempat yang sunyi dan tidak nampak ada seorang pun manusia, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara ketawa dan berkelebatnya orang tak jauh di sampingnya. Yang amat mengejutkan hatinya adalah karena orang itu bergerak sedemikian cepatnya seperti menghilang saja. Tianxin seakan tenang-tenang saja dan tidak akan mengambil peduli kalau saja yang bergerak itu orang biasa, atau dengan ginkang biasa saja. Akan tetapi gerakan orang ini mengejutkan hatinya. Demikian cepatnya seperti terbang. Maka ia merasa penasaran dan dia pun lalu mengerahkan ginkang dan melakukan pengejaran. Bayangan itu masih nampak di depan, akan tetapi bayangan itu sungguh luar biasa cepatnya. Lenyap di balik pohon di depan, tahu-tahu muncul di sebelah kirinya. Dia mengejar, lenyap lagi dan muncul di sebelah kanan. Tianxin semakin penasaran, jelas bahwa bayangan itu mempermainkannya, atau setidaknya, tentu hendak menguji kecepatan gerakannya. Dia lalu meloncat dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengejar, akan tetapi bayangan itu lenyap ketika dia tiba di padang rumput dan di situ ternyata telah berkumpul 3 orang ketua berikut sedikitnya 30 orang anak buah butek Kaipang yang tinggi tingkatnya. Bersambung ke bab 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.